Bab 17, Gagal Maning Cocok Tanam. Emang kamu siap, Dek? Kalau sudah siap, ayo, ajak Ilham seraya membuka kancing jubahnya satu persatu. Namun kegugupan selalu menyertai perasaan gadis itu. Bukannya menyambut hasrat Ilham yang mulai bergejolak, malah terbelalak melihat dada bidang yang terpampang di hadapannya. Mas siap emangnya? Siva meneguk selaiva kasar. Kok? Dek, Siva balik nanya. Mas udah siap sejak awal kita nikah, tapi adek menundanya terus. Saat ini Ilham sudah resmi melepaskan pakaiannya dan hanya menyisakan sarung yang melilit di pinggangnya. Tangan Ilham perlahan membuka hijab yang Siva kenakan. Sehingga gadis itu juga ikut meremang ketika Ilham mengelus pipi mulusnya dengan jemarinya. Wow, seksi, kejut Siva seraya mengelus dada bidang suaminya. Ish, apa sih kamu deh, hehe. Cepet buka bajunya mas. Siva sangat gemas melihat tubuh atletis Ilham dengan perut kotak 6 yang memikat. Lengan kekarnya membuat Siva membasahi bibir mungilnya berulang kali. Jadi kamu yang gak sabaran ya? Aku suka, tubuh seksi mas bikin aku serseran. Kemarin kemana aja? Nolak mulu, sekarang kayak ulat bulu. Hihihi, Ilham membaca doa sebelum memulai main, meniupkan ke ubun-ubun Siva sebanyak 3 kali. Jangan ditanya seberapa gugup Ilham kali ini. Deru napas itu terus berpacu ketika hasratnya makin membuncah, sehingga kini hijab Siva sudah Ilham tanggalkan, ganti membuka pakaian yang Siva kenakan. Saya sangat menyayangimu, Dek, ucap Ilham di sela kecupan demi kecupan yang Ilham hujani ke tengkuk gadisnya. Aku juga sayang sama mas, terima kasih, Dek, boleh kan mas memilikimu malam ini? Boleh banget, Ilham sedikit tertawa kecil ketika jawaban Sia demikian, karena gadis itu juga menikmati sentuhan cinta yang Ilham berikan untuknya. Namun di sela keduanya yang tengah memadu kasih baru setengah jalan, ketukan pintu membuat Siva menarik diri. Assalamualaikum, Ustadz Ilham, ucap seseorang. Waalaikumsalam, subhanallah, view. Ya udah mas lihat dulu, mungkin penting. Iya, Ilham gegas merapikan pakaiannya dan melihat siapa yang berada di luar. Rupanya Ustadz Malik yang berhalangan hadir dan harus digantikan olehnya. Sehingga pesan dari santriwan tersebut diiyakan oleh Ilham. Sementara Siva beranjak dan kembali merapikan pakaiannya, Ilham kembali dengan wajah murung. Mas kenapa? Maaf ya dek, kita tunda dulu, mas diminta menggantikan Ustadz Malik yang berhalangan hadir, ucap Ilham seraya mengambil Al-Quran dan hadis untuk ngaji maknaan. Oh, ya udah aku izin ya mas, iya nanti mas izinin. Adek kalau nanti malam gimana setelah mas selesai mengajar? Aku kayaknya mau tidur aja mas, abis bersih-bersih tadi langsung ngantuk. Oh ya udah deh, adek istirahat aja, mas ngajar dulu ya, sayang. Assalamualaikum, ucap Ilham. Waalaikumsalam, sahut Siva yang masih diliputi rasa gugup karena gagal malam pertama, kemudian melihat suaminya keluar hingga tak nampak lagi. Siva menghela napas, namun gadis itu tersenyum membayangkan kejadian tadi. Betapa lembutnya Ustadz Ilham memperlakukan dirinya. Ia seorang pria baik yang sangat menjaga kehormatannya dan akan memberikannya pada Siva untuk pertama kalinya. Tentu rasa gugup menyeruak. Ya Allah, gokil banget. Ternyata suami aku keren. Untung aku cepat nyadar. Bisa-bisanya aku anggurin dia kemarin. Belah duren hahaha. Siva yang tabiatnya nakal, mulai bangkit kembali. Semula semua terasa kosong dan hampa ketika kebebasannya direnggut secara paksa oleh abinya. Namun saat ini Siva mengerti. Sangat mudah sekali menjadi anak nakal dan bersikap kurang baik. Namun cukup sulit ketika berubah begitu saja. Tidak, Siva pasti akan berjuang. Bukan langsung meninggalkannya, tapi perlahan saja. Pagi ini Siva sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Siva bersama Afia dan Dina tengah membersihkan asrama putri.
Mereka juga mencuci pakaian dan dijemurnya ke loteng pondok. Setelah berjemur ada kegiatan senam barokah yang diikuti oleh semua santri putri di loteng saat ini. Mereka menggunakan baju dan celana yang nyaman agar mudah melakukan gerakan. Fa, kayaknya kaki kamu agak pincang ya? Tanya Dina. Sedikit, keseleo soalnya. Jawab Siva. Kemarin kamu kemana sih? Melanjutkan senam barokah lagi. Weekend waktunya para santri dibebaskan untuk menggunakan ponselnya. Ada pula yang disambangi oleh keluarga maupun kerabat dekatnya. Namun sayangnya tidak dengan Siva yang hanya menghubungi abinya lewat video call. Abi, Umi, kangen, lirih Siva. Sabar Fa, aku juga nggak ada yang sambang, ucap Dina. Kangen aja sama mereka, padahal baru semingguan aku mondok di sini, ucap Siva. Ketika semua orang sedang disambangi, Siva dan Dina memilih keluar dari asrama putri untuk mencari angin. Namun tak lama Linda datang, melepas sendalnya dan secara sengaja menyenggol lengan Siva hingga gadis itu mengaduh. Dina hanya bisa mengelus dada karena sepertinya Siva sudah jengah untuk bersabar dan membuat hendak menjadikan Linda samsaknya. Aduh, kenapa Fa? Linda, panggil Siva kemudian menghampiri Linda. Siva sedikit kesulitan berjalan karena masih sedikit keseleo. Kenapa kamu? Ada masalah? Kenapa kamu mengurung aku di gudang kemarin? Karena kamu pantas mendapatkan itu. Kenapa? Kamu mau lagi? Masih kurang. Iya masih kurang. Karena aku akan balas kamu, ucap Siva kemudian beranjak mengambil sendal Linda yang kebetulan baru dibelinya dan dilempar oleh Siva hingga tersangkut di atap. Sendalku? Itu kan baru beli. Blow on, kamu yang blow on. Suruh siapa cari masalah sama aku? Emang enak? Ambil deh tuh pakai tangga kalau bisa. Heh, ambilin nggak? Dan Linda meraih dan menarik hijab Siva hingga gadis itu refleks memegang tangan Linda dan membanting tubuh Linda ke lantai. Bu, astagfirullah, Linda, Siva, kenapa kamu banting tubuh Linda begini? Aku cuma mau buktiin ucapanku, Mbak Nasya. Kalau dia berani cari masalah sama aku, maka aku akan banting dia ke lantai. Ustazah Nasya membantu Linda berdiri saat ini. Kemudian Linda kembali mengadukan perlakuan Siva pada Ustazah Nasya. Mbak, sandalku dilempar sama Siva ke atas genteng. Itu kan sandal baru, adu Linda pada Ustazah Nasya. Kemarin kamu juga sangkutin sendal baruku ke pohon. Kamu ambil dong sekarang. Kemarin aku manjat pohon untuk ambil. Kamu juga ambillah sendiri sandalmu di atas genteng situ, imbuh Siva dengan santainya. Ish, dasar cewek resek, ucap Linda. Linda, Siva udah kalian bisa berhenti nggak, Mbak Hukum bersihkan toilet sekarang. Loh kok aku juga? Aku di sini kan korbannya. Mana badanku sakit Mbak? Gara-gara preman pasar, ucap Linda. Udah, kalian ikut Mbak sekarang. Sehingga mereka dibawa ke toilet santri putri dan diminta menyikat kamar mandi dan WC yang jumlahnya ada 20 unit itu. Sekarang kalian bersihkan semuanya. Linda 10 unit di bagian kanan dan Siva di bagian kiri. Tapi Mbak, Linda masih berusaha membela diri namun Siva sudah sigap membersihkannya agar segera selesai. Sudah, cepat kamu bersihkan. Siva sudah melakukannya. Haish, iya Mbak. Keluh Linda yang kesalnya makin jadi pada Siva. Sudah dibanting tubuhnya rasanya remuk. Disuruh pula menyikat kamar mandi. Ini namanya karma itu berlaku. Siva nampak santai melakukannya. Namun Linda yang mencak-mencak kesal sehingga melakukannya dengan asal. Linda menendang ember berisi air kotor yang Siva tampung sehingga ia harus kerja 2 kali. Linda blon, kenapa kamu tendang? Aku baru aja bersihin ini, somplak. Emang enak? Sedang bersihin nggak nih? Oga amat. Sehingga Siva pun mengambil air sisanya dan mengguyurkannya ke tubuh Linda. Siva tertawa puas karena bisa membalas kelakuan Linda padanya. Linda makin menjerit kesal.
kedua santriwati itu rame sendiri di toilet sementara santriwati lainnya hanya menggeleng melihat Tom and Jerry tengah bertengkar. Setelah keduanya basah kuyup, akhirnya Ustazah Nasya menyudahi hukuman dan meminta mereka mandi dan ganti pakaian karena hendak sholat zuhur. Ilham menghela napas lagi mendengar Syifa terlibat perkelahian dengan Linda. Masya Allah dek, kamu berantem lagi. Sabar dek, tahan emosi kamu. Ucap Ilham seraya mengeringkan rambut Syifa yang habis dikeramas. Karena tubuh kotor dan harus mandi sebelum sholat. Aku hanya balas dendam, Mas. Aku gedek karena dia selalu aja cari masalah sama aku. Balas dendam itu hasutan setan, penyakit hati. Jika kamu mengikuti hawa nafsumu, maka setan akan lebih mudah mempengaruhi kamu untuk berbuat zolim. Ya sudah, sekarang ambil mukena dan kita sholat zuhur. Setelah itu makan yang banyak mumpung hari ini jadwalnya kosong. Kamu mau nggak Mas ajak keluar pondok untuk beli sesuatu dengan motor kamu? Emang boleh keluar pondok? Mas, boleh. Yang penting nggak lama. Jawaban itu antusias membuat Syifa mengecup pipi Ilham hingga wajah pemuda itu bersemu merah. Yuhu. Aku siap-siap dulu ya. Mas, ucap Syifa sehingga kesenangan sekali yang mau diajak keluar dari pondok untuk sekedar jalan-jalan. Syifa pun melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid. Kemudian setelah kembali, gadis itu segera duduk manis di depan meja rias, memakai bedak dan gincu. Ya, Syifa tak pernah meninggalkan alat riasnya. Gadis nakal itu, ada kalanya membuat Ilham merasa aneh. Ilham sempat melongo melihat gadis itu begitu modis meski dengan hijabnya. Tunik valet dengan celana bahan warna hitam serta sepatu flat sudah cukup membuat gadis itu makin cantik dengan lesung pipinya. Tak lupa hijab langsung pakai karena Syifa belum bisa menggunakan pasmina, jadi yang mudah saja. Ayo Mas, ucap Syifa seraya menggandeng tangan Ilham. Ayo Dek, sahut Ilham sehingga langsung nakring di motornya. Dek, kita pakai mobil Mas aja ya, kalau kamu pasti nggak mau dibonceng kan? Tapi, aku mau pakai motorku Mas, naik mobil aja ya. Dek, yuk, pinta Ilham seraya memegang jemari tangan Syifa, sehingga Syifa menurut lagi. Meski gadis itu berharap bisa menaiki kuda besinya lagi. Syifa saat ini bisa memegang ponselnya sehingga ketika di mobil melihat beberapa pesan masuk. Ada pesan dari Ari jika katanya Roy akan datang untuk sambang. Pemuda itu saat ini sedang auto ke pondok. Ngapain coba dia ke sini? Ada apa Dek? Siapa yang mau ke sini? Tanya Ilham. Anu Mas, nggak apa-apa kok. Beneran, iya beneran. Ya udah. Ketika Syifa keluar dari pondok bersama Ilham dengan bermobil berpapasan dengan Roy yang memakai motor gedenya. Menyadari Syifa sedang keluar, sehingga Roy pun mengikuti kemana mobil itu saat ini. Roy sengaja ingin sambang. Ia dengar ini dari Ari karena pondok sedang hari santai. Niat hati ia rindu pada mantan gebetannya itu. Fa, aku kangen nih sama kamu. Syifa tengah saling bicara dengan Ilham namun menyadari sesuatu. Seperti tidak asing dengan motor yang mengikutinya sejak tadi. Kamu kenapa Dek? Kemudian Syifa melihat ke belakang. Roy Mas, Roy, mana? Itu dia di belakang kita. Mau apa dia? Apa kalian janjian untuk bertemu? Tanya Ilham sedikit kesal. Menyadari Syifa melihatnya, sehingga Roy menekan klakson motornya untuk meminta Ilham menghentikan mobilnya. Enggak Mas, jangan bohong Syifa. Demi Allah aku enggak bohong. Aku juga baru tahu kalau dia mau sambang dari Ari. Udah Mas biarin aja, cuekin aja dia, keburu dekat tuh orang. Namun Ilham memilih melipirkan mobilnya dan akhirnya Ilham dan Roy kembali bertemu lagi saat ini.